Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita melanjutkan Kitab Maleakhi sesi kelima, yaitu kesimpulan terakhir, Saudara. Ya, nanti pertemuan ke depan kita akan melanjutkan dengan sebelum Perjanjian Baru, kita akan lanjutkan dengan masa kosong 400 tahun, yang disebut masa tenang atau masa diam. Disebut juga masa intertestamental. 400 tahun apa yang terjadi? Tidak ada nabi, tidak ada firman, lalu Mesias lahir. Kemudian kita akan buat ringkasan dari Perjanjian Lama, supaya Bapak Ibu dalam satu kali pertemuan melihat gambar besar ya Perjanjian Lama. Begitu ya. Baik, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Biarlah kami boleh datang, mau belajar terus Tuhan. Sebab firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi sumber hikmat bagi kami. Juga menjadi penuntun bagaimana kami harus hidup. Terima kasih. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, malam ini adalah sesi kelima Kitab Maleakhi, yaitu kesimpulan, Saudara. Kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu, Saudara, kita sudah bahas bahwa Kitab Maleakhi adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama, yang merupakan kitab terakhir juga dari kitab Nabi-Nabi kecil. Kita tahu ada 17 kitab para nabi di Perjanjian Lama. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar istilah kitab para nabi, nah itu ini, Saudara. Ada dibagi dengan nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar ada 5, nabi-nabi kecil ada 12. Kemudian besar kecilnya bukan karena kuasanya atau namanya lebih besar, bukan. Karena tulisannya yang besar itu lebih panjang, nabi-nabi kecil tulisannya lebih pendek. Itu saja. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah peta para nabi melayani di mana saja dan tahunnya berapa. Maleakhi ada di sini ya, Saudara. Di Maleakhi melayani Yehuda, di daerah Yehuda. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu, Saudara, kita tahu bahwa Kores, Raja Persia yang mengalahkan Babel, itu mengizinkan orang Yehuda di pembuangan di Babel untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali Bait Allah. Itu 538. Ya. Ini hanya ulangan dari sesi-sesi yang lalu. Kemudian Bait Allah dimulai, sempat terhenti, lalu Hagai dan Zakaria menjadi nabi, pembangunan dilanjutkan, pembangunan Bait Allah selesai 516. Ini adalah Bait Allah yang kedua. Ya, yang pertama kan dihancurkan oleh Babel. Kemudian Esra dan Nehemia ke Yerusalem membangun lengkap dengan tembok-tembok Yerusalemnya. Nah, kemudian barulah Maleakhi menjadi nabi di 430 sebelum Masehi. Di situ Maleakhi bertugas. Ya, ya, ini Saudara, Maleakhi. Nah, setelah Maleakhi ada masa kosong 400 tahun tadi itu. Barulah Tuhan Yesus lahir yang memasuki zaman Perjanjian Baru. Ini kronologinya, Saudara. Kemudian ada peristiwa salib dan kebangkitan tentunya. Kebangkitan ya. Dan parousia. Parousia ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Istilah teknisnya parousia. Jadi petanya harus tahu kalau belajar Alkitab itu. Jangan sampai kronologinya tertukar-tukar. Sebab ada orang yang ngeyel sama saya. Begini Pak ceritanya, padahal itu ketukar-tukar zamannya. Ya, jangan ya Saudara. Oke, kita teruskan. Ya, Maleakhi
Ditulis oleh Maleakhi sekitar tahun 430 ya. Itu Maleakhi 1 ayat 1. Ditulis untuk apa? Ditujukan ke orang-orang Yehuda yang ada di Yerusalem yang sudah 100 tahun sejak kembali dari Babel. Jadi ketika itu bait Allah sudah berdiri, bait Allah kedua. Nah, Maleakhi, Hagai, dan Zakaria serta Nehemia itu adalah nabi-nabi yang melayani setelah kembali dari pembuangan. Ya. Nah, saudara harus ingat ya, kalau kita sebut Yehuda itu artinya kerajaan selatan. Kerajaan utara adalah Israel yang hilang, dibuang ke Asyur, tidak kembali. Ya. Nah, jika Hagai dan Zakaria menegur orang-orang agar menyelesaikan pembangunan bait Allah, Maleakhi menegur keras para imam dan orang-orang yang tidak hormat dan mengabaikan penyembahan kepada Tuhan dan tidak menghargai bait Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Maleakhi hidup 100 tahun setelah orang-orang Yehuda kembali dari pembuangan di Babel. Jadi Maleakhi diutus Tuhan kepada orang-orang yang telah hidup di Yerusalem ya, bukan di pembuangan. Pada waktu itu bait Allah sudah dibangun kembali ya, meskipun prosesnya tidak mulus ketika itu. Kemudian Mesias akan datang dan membangun kerajaan Allah di bumi melalui kerajaan Israel yang memerintah semua bangsa. Begitu harapan ketika itu. Tetapi hari itu tidak satu pun nubuatan itu digenapi. Sehingga bangsa Israel, umat Israel ketika itu mulai apatis, mulai males, menganggap enteng bait Allah, menganggap enteng persembahan. Makanya mereka mempersembahkan binatang-binatang yang cacat kepada Tuhan. Ya, mereka tidak peduli lagi. Jadi, dan ketika itu Yerusalem menjadi kota yang miskin dan tidak adil. Jadi, pemulihan yang diharapkan tidak terjadi di zamannya Maleakhi. Sehingga apatis mereka semua. Mereka tidak menghargai dan hormat kepada Tuhan. Bahkan mereka membantah Tuhan 6 kali, dicatat di kitab Maleakhi. Bapak Ibu Saudara, ini sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu ya. Ini hanya ringkasan. Perbantahan yang pertama, Maleakhi 1 ayat 2 sampai 5. Di situ Tuhan menegaskan kasih-Nya kepada Israel dengan membandingkan nasib mereka dengan Edom yang dihancurkan. Yakub dengan Esau. Israel dengan Edom, gitu ya. Mereka membantah. Tuhan menyatakan kasih-Nya, tapi mereka membantah, bagaimana engkau mengasihi kami? Gitu. Ya, bangsa Israel kurang ajar ketika itu. Yang perbantahan kedua, Allah menegur para imam karena mempersembahkan korban yang cacat. Jadi mereka malah bicara, bagaimana kami menghina namamu? Jelas-jelas menghina. Masih berani. Ya. Yang ketiga, mereka berkhianat terhadap pernikahan. Menikahi perempuan asing, menceraikan istri mereka. Itu bisa dibaca, saudara. Ayat-ayatnya ada semua. Tapi mereka masih membantah. Mengapa Tuhan tidak menerima korban kami? Gitu. Kemudian yang keempat, Tuhan menjanjikan penghakiman dan kedatangan Mesias. Tapi mereka bertanya, di mana keadilan Allah? Nggak ada. Gitu. Yang kelima, Tuhan menegur mereka karena mencuri darinya dan tidak memberikan persepuluhan dan persembahan yang benar. Tapi mereka nanti kamu akan kembali, tapi mereka malah tanya kembali ke Tuhan. Bagaimana kami harus kembali? Gitu. Dan terakhir mereka berkata, apa gunanya beribadah kepada Allah? Waduh, ini keterlaluan sih, saudara. Ya, kita lanjutkan. Jadi pemilihan antara Yakub dan Esau itu bukan Yakub dan Esau, dua bangsa antara Israel dan Edom, gitu. Ya, jadi ketika firman Tuhan mencatat Allah membenci Esau, itu bukan membenci Esau, tapi Allah memilih keturunan Yakub, tidak memilih keturunan Esau, maksudnya itu. Bukan membenci, saudara. Kita sudah bahas tentang itu ya. Kata sane itu bukan membenci. Ya. Oke.
Maleakhi 3 ayat 10 kita juga sudah bahas. Itu Tuhan sedang marah, bukannya sedang menjanjikan berkat. Ya. Jadi Tuhan marah. Kalau Tuhan menginginkan persembahan yang benar, makanya eh, kalau Israel memberikan persembahan, masa tidak diberkati? Gitu, Maleakhi 3 ayat 10 itu ya. Ini. Jadi kalau orang memakai ayat Maleakhi 3 ayat 9 sampai 10, itu sama dengan mereka mendudukkan posisi mereka seperti bangsa Israel yang sedang kena kutuk. Ini ayat 9-nya. Ayat 10-nya ini. Makanya jangan suka mencomot ayat. Ayat 10 saja. Bahkan ada yang bicara sama saya nggak mau Pak, saya tolak ayat 9-nya. Saya mau ayat 10-nya aja. Ya emangnya kamu bisa nolak firman Tuhan? Suka-suka begitu. Ya bertobatlah saudara. Lagi pula persepuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Kalau orang masih mengharapkan persepuluhan, artinya harus melakukan seluruh hukum Taurat. Masa cuma persepuluhannya saja yang diambil? Masa cuma buah sulung saja yang diambil? Ketahuan kan modusnya, ingin ingin dapat duit, ingin memanipulasi jemaat semua. Kalau memang kau taat Taurat, lakukan seluruh hukum Taurat. Kenapa cuma persepuluhan dan buah sulung yang dipakai? Duit, saudara. Ya. Lagi pula Taurat bukan hanya persepuluhan, ingat ya, itu ya. Ada banyak. Kalau kau mau persepuluhan buah sulung ya harus melakukan semua ini, harus konsisten kalau mau Taurat. Kalau tidak mau Taurat ya jangan lakukan persepuluhan. Ya, jika dasar memberi persepuluhan adalah hukum Taurat, maka semua sudah melanggar hukum Taurat. Kenapa? Karena memberi dengan uang ditambahkan 2%, 12%. Kalau binatang baru 1/10. Kalau tunai 12%. Jadi sebenarnya selama ini kalau memang menurut Taurat itu melanggar hukum Taurat. Jika dasarnya mencontoh Abraham, kan ada orang tertentu yang ketika saya tunjukkan ayat Taurat sudah dibatalkan, bingung mereka. Lalu mereka mencontoh Abraham memberi persepuluhan, nggak cocok juga. Kenapa? Karena 90% dari rampasan perangnya tidak diambil Abraham, dikembalikan ke Raja Sodom. Ayo bagaimana aplikasinya hari ini? Kamu kerja 10% kasih gereja, 90%-nya kembaliin ke yang gaji kau. Nggak cocok kan semuanya. Ya, makanya jangan aneh-aneh. Lagi pula Taurat sudah digenapi. Jadi Efesus 2 ayat 15 ini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, lagi pula keimaman Lewi sudah selesai, saudara. Jangan merasa kau imam Lewi hari ini. Kau bukan imam Lewi. Kita semua adalah imamat-imamat yang rajani, bukan imam Lewi. Ya, imam besar kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Sebagai imam, kita semua kan imamat yang rajani. Maka harus hidup kudus. Percuma orang kasih persembahan persepuluhan buah sulung kalau perlu semua gajinya dikasih. Percuma kalau tidak hidup kudus. Ya. Nah, yang benar adalah mempersembahkan seluruh hidup kita, bukan hanya 10%. Itu ya, saudara ya. Ya, ini dicatat baik-baik nih, Galatia 5 ayat 4. Ada orang yang ngotot sama saya tetap Taurat. Oh ya, oke. Baca ayat ini. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Gitu ya. Makanya jangan hidup menurut Taurat. Makanya Alkitab berkata bukan orang yang melakukan Taurat yang selamat. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian tentang penggenapan kedatangan Elia akan datang lagi. Kita sudah bahas ya bahwa yang dimaksud Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Oleh karena itu berjaga-jagalah, saudara. Kita semua, ya. Nah, kesimpulannya sekarang. Kesimpulan daripada kitab Maleakhi. Yang pertama, Maleakhi adalah nabi terakhir perjanjian lama. Ya. Juga nabi terakhir dari para nabi, nabi kecil. Ya. Nah, kemudian
Pelayanannya terjadi 100 tahun setelah kembalinya umat Israel ke Yerusalem membangun Bait Allah, kembali dari Babel. Jadi ia sejaman dengan Nehemia dan Ezra, Saudara. Nabi Maleakhi ini. Ketika itu Yerusalem dan Bait Allah telah dibangun kembali. Tetapi keadaan Israel malah mengalami kemerosotan spiritual. Mereka tidak peduli dengan Bait Allah dan Tuhan, sehingga berani mempersembahkan persembahan yang cacat. Ya. Nah, nubuat Maleakhi menjadi jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebelum kita masuk perjanjian baru, ada nubuatan Maleakhi, gitu, ya. Nah, setelah zamannya Maleakhi, ada masa sekitar 400 tahun yang disebut dengan masa diam atau intertestamental, di mana tidak ada nabi lagi yang tampil, sampai akhirnya munculnya Yohanes Pembaptis. Gitu, Saudara. Ya. Jadi inilah yang akan kita bahas di beberapa sesi mendatang, bahwa ada masa 400 tahun, kemudian baru perjanjian baru. Tapi sebelum ke perjanjian baru, kita akan membuat ringkasan daripada perjanjian lama juga. Ringkasannya seperti apa perjanjian lama. Kemudian ada lagi, satu topik lagi, Mesias di perjanjian lama ini ada bayangannya, Saudara. Di sepanjang perjanjian lama. Nanti kita akan bahas khusus tentang itu, barulah masuk ke perjanjian baru. Rabu depan kita libur satu kali ya, Saudara. Jadi supaya nanti masuk perjanjian baru setelah Lebaran mungkin. Jadi Bapak Ibu ikuti terus. Untuk yang baru join, silakan mengejar dari kitab Kejadian, supaya nanti masuk ke perjanjian baru itu sudah nyambung semuanya. Ya, semua jadi dasar. Sebab Alkitab itu berkesinambungan, progresif, dan utuh. Ayat-ayatnya satu sama lain saling melengkapi dan saling menguatkan dan saling menjelaskan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi akhir dari kitab Maleakhi itu diakhiri dengan dunia yang sedang menantikan datangnya Mesias, yang akan digenapi 400 tahun kemudian. Itu akhir dari kitab Maleakhi. Begitu ya, Saudara ya. Tidak terasa perjanjian lama sudah selesai, Saudara, sebenarnya. Dan ini sejak bulan apa ya? Juni 2020 kalau nggak salah. Jadi hampir 5 tahun. Segera kita masuk ke perjanjian baru setelah ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita sudah belajar panjang lebar ya, Saudara ya. Kalau boleh saya sarankan, semua yang belum mengikuti dari kitab Kejadian, harus mengikuti dari kitab Kejadian. Dan belajar itu tidak boleh buru-buru. Nikmati saja. Dasarnya kitab Kejadian. Ya. Kita akan melihat gambar besarnya nanti. Jadi jangan sampai kita membaca Alkitab seperti zaman dulu. Satu selesai, ulang lagi, ngerti nggak ngerti, pokoknya baca terus gitu. Ajarannya dulu begitu kan? Percuma, Saudara. Lebih baik pelan-pelan, tapi mengerti dengan benar. Sebab ada banyak orang merasa mengerti, tapi salah semuanya interpretasinya. Tafsirnya salah. Makanya timbul pengajaran yang aneh-aneh. Tapi disuruh belajar tidak mau. Hari ini perjanjian lama kita sudah selesaikan. Kalau orang tidak mau belajar, ya jangan salahkan siapa-siapa. Kan orang alasannya dulu, saya tidak sekolah Alkitab, tidak sekolah teologi. Ya baiklah, kita buatkan online Bible study yang gratis, bisa dipakai kapan saja. Dijelaskan dengan slide gambar yang jelas. Dijelaskan dengan metode yang berbeda dengan pengajaran biasa. Setiap ayat, setiap topik dijelaskan secara sistematika. Teologi sistematika. Langsung Alkitabiah. Supaya tidak ada yang
gantung pengertiannya supaya langsung lengkap. Jadi Bapak Ibu kalau ikut online Bible Study ini sejak awal, tidak terasa Bapak Ibu sudah belajar Biblika. Yang pertama Biblika, kitab per kitab. Yang kedua Bapak Ibu sudah belajar teologi sistematika di Perjanjian Lama. Itu maksudnya satu topik dibahas seluruh kitab. Ya. Tidak terasa Bapak Ibu sudah belajar hermeneutika. Bagaimana membaca Alkitab supaya mengerti sesuai konteks. Itu ilmu tafsir namanya. Ya, hermeneutik. Nah, itu udah lumayan. Jadi makanya orang yang mengikuti online Bible Study secara urut dan tekun pasti beda. Kalau baca Alkitab pasti sudah mulai mengerti konteks. Yang menyedihkan itu adalah seorang pengkhotbah gembala sekalipun tidak mengerti cara baca Alkitab. Buktinya Maleakhi 3 ayat 10 dipakai terus. Padahal kalau mendengarkan penjelasan di online Bible Study ini, oh ternyata begitu. Ya, baik. Bapak Ibu, kalau sudah mendengarkan, tugasnya adalah bagikan online Bible Study ini ke banyak orang. Agar bukan hanya Bapak Ibu yang mengerti, bagikan semuanya ke siapapun. Ya, untuk jadi berkat. Begitu ya. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab kalau ada. Silakan. Kesimpulan ini singkat aja karena sudah dibahas sebagian di sesi-sesi yang lalu. Mari, kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Yang pertama, Ibu Mariana, Ya, silakan saya Bu. Pak. Pak, kan kata Bapak baca tuh harus benar supaya tafsirnya tidak ngawur gitu ya Pak ya. Ya. Tapi kan kita juga tahu Pak kalau di Alkitab itu banyak lost in translation ya Pak. Yes. Nah, terus bagi kita-kita kalau yang nggak mengerti bahasa Yunani kah, bahasa Ibrani kan kadang-kadang berarti yang kita dapat tuh apa yang ada di Alkitab itu Pak ya. Ya. Contohnya nih misalnya yang katanya Tuhan Yesus selama 3 hari itu ke dunia orang mati itu. Ya. Kan dulu tuh saya tidak paham bahwa saya pikir itu dia menginjili orang mati. Padahal dia declare ya Pak ya, dia declare Yes. bahwa dia itu sudah menaklukkan Ya. maut gitu ya Pak ya. Ya. Betul. Nah, terus kalau misalnya nih soal tafsir juga nih Pak. Ya. Tafsir kan berarti itu dari bisa dari orang itu sendiri, bisa juga bisa nggak Pak kalau itu tuh tuntunan Roh Kudus, hikmat Oke. maksudnya. Baik. Nah, kalau seandainya menurut orang itu dia dapat hikmat kok dari Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan saya sejauh mana bahwa itu bisa kita tahu atau bisa kita iyakan bahwa benar itu dari Roh Kudus gitu Pak. Oke, ini jawabannya mudah sekali. Nah. Alkitab adalah hasil inspirasi dari Roh Kudus. Yang ditulis oleh orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menuliskannya. Tokoh-tokoh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya Roh Kudus yang menginspirasikan. Kalau ada orang yang mengaku aku mendengar suara Roh Kudus, suara Tuhan, tapi yang diajarkannya berbeda dengan Alkitab, artinya dia pembohong besar. Karena Tuhan tidak mungkin kontradiksi dengan ajarannya sendiri. Nah, makanya ada pembohong banyak ini di dunia ini. Ketahuan. Jadi, kalau saya dengar suara Tuhan, saya pernah dengar beberapa kali, tidak pernah ada yang bertentangan dengan Alkitab, Bu. Nah, baru itu suara Roh Kudus. Jadi, kalau ada orang bilang, saya dari surga, begini-begini, tapi nggak sesuai Alkitab, nah, itu pembohong besar. Yang saya heran, orang berani bohong demi nama Tuhan. Binasa dia, pasti. Kalau tidak bertobat. Gitu, Bu. Berarti betul itu dari Roh Kudus kalau sesuai dengan balik lagi sesuai dengan firman ya Pak ya. Ya, karena natur kebenaran salah satunya koherensi kan Bu. Koherensi itu koheren, jadi selaras. Tidak ada kebenaran yang bertentangan satu sama lain, nggak ada. Koheren. Jadi kalau orang mengaku mendengar suara Tuhan tapi tidak sesuai Alkitab, bahkan bertentangan, dia pasti bohong.
Bohongnya ada dua nih. Dia nggak dengar suara, dia bohong aja gitu. Atau dia memang dengar suara yang dia pikir Roh Kudus, padahal itu roh setan sebenarnya. Karena dibisikin sesuatu yang tidak sesuai Alkitab, gitu Bu. Ya, ya, oke Pak. Ya, Pak, boleh nggak saya ambil kesimpulan satu lagi? boleh. Bahwa kalau itu betul dari Roh Kudus, itu pasti membangun. Ya, pasti membangun iman yang benar. Ya, Ya, seperti yang saya sharing yang ke Pak Wik itu loh, yang saya cerita itu Pak ya. ya, Itu berarti karena dia Tuhan kasih ayat di Alkitab, oh ya itu gitu ya Pak. Ya, ya, ya. ya, itu aja Pak. Itu Oke. saja. Oke. Ya, makasih ya Pak. Terima kasih. Tuhan berkati juga. Berikutnya Pak Epenius, silakan Pak. Halo, Mbak Rosen. Selamat malam dan kita semua. Shalom, selamat malam. Pertanyaan saya, nabi-nabi kecil ini juga termasuk umat pilihan orang Israel kan, Mbak Rosen? Tolong Bagaimana? jelaskan. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, nabi-nabi kecil ini termasuk umat pilihan orang Israel kan? Oh iya, jelas, Atau bukan? Ya, jelas. Eh, apa lagi pertanyaannya? itu saya termasuk ini Maliaki ini lagi itu yang Ya, ya, eh, umat pilihan yang. ya, ya. Jadi Maleaki adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan. Ya, Sedangkan umat Yehuda tentu saja umat pilihan di zaman Perjanjian Lama itu. Betul. ya Ya, Mbak Rosen. oke. Itu saja. Tuhan berkati. Ya, Berkati, Tuhan berkati. sama-sama. Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Wiknya. Selamat malam. Pak, mungkin saya kelewatan Pak Hmm. mengenai posisinya Maliaki itu setelah pembangunan Bait Allah kedua. Ya. Itu Nabi Maliaki berapa tahun setelah itu, Pak? Nabi Maleaki itu 100 tahun setelah Raja Kores, Raja Persia mengizinkan umat Yehuda kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah. Jadi kalau Oke. setelah Bait Allah selesai berapa tahun kemudian Maleaki, itu Iya. ada di slide-nya tadi, Pak. Saya tampilkan sebentar ya. Iya, mungkin saya kelewatan mungkin. Ya, ya, sebentar. Sebentar, saya tampilkan ya. Ya, saya share dulu. Ya, ini Pak. Jadi Bait Allah selesai dibangun kan ini nih. 516. Nah, Maleaki menjadi nabi 430. Berapa tahun tuh? 16 tambah 70, 86 tahun kemudian. 86. Sebelumnya itu kan Ezra sama Nehemia itu ya Pak ya, yang Ya, membangun betul. Bait Allah. Ya. Ini Ezra dan Nehemia setelah Bait Allah selesai dibangun, tapi temboknya belum selesai. Nah, Ezra Nehemia menyelesaikannya di zamannya itu. Ya. Kalau Berarti dari Maliaki kan kembalinya Yehuda, ya. ini sekitar 400, sekitar ya. Oh, oke. Jadi Bait Allah kedua sudah selesai waktu Maliaki nih Pak ya. Sudah selesainya kan di sini. Maleaki di sini. Wow. Itu cuma Nabi Maliaki aja Pak. Kalau Zakaria itu sebelumnya Zakaria malahan ya. ini Zakaria nih. Malah sebelumnya, iya. Ini Zakaria. Jadi memang Nabi terakhir ya Pak itu Pak ya. Iya, betul. Oh, iya iya. Ya. Ya, oke Pak. Oh, Itu aja. saja. Nah, itu aja. Oh, Makasih Pak. ya, Tuhan. Makasih. Bapak Ibu, Saudara, jadi sangat penting melihat kronologi berdasarkan waktu. Kalau enggak nanti bingung ketukar-tukar gitu. Ya, gambarnya mesti lengkap tuh nanti. Oke. Nanti kalau ringkasan perjanjian lama saya buatkan timeline yang lengkap ya. Dari penciptaan sampai Maleaki. Supaya kita bisa menelusurinya berdasarkan waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu gambarannya. Oh, begitu ya gitu. Dan ingat ketika Israel terjadi begini begitu nabi ini nabi itu
Di belahan bumi lain bukan nggak ada orang loh, saudara. Kaisar Cina sudah ada di zamannya nabi ini gitu. Nanti kita lihat. Jadi ini memang sejarah, bukan dongeng atau apa, bukan. Kan banyak orang berpikir ketika zamannya nabi-nabi itu semua belum ada manusia gitu. Sudah ada, ya. Oke, berikutnya Pak Irwan Rusli, silakan Pak. Shalom Pak Winyo. Shalom. Pertanyaan saya mungkin sebagai kesimpulan untuk perjanjian lama ini, kalau kita ingin menyatukan satu pernyataan mengenai perjanjian lama semua, apakah kita bisa untuk perjanjian lama itu untuk penubuatan untuk Yesus, kedatangan Yesus, atau Yesus sendiri mengetahui mengenai Yesus dan nubuatan mengenai Yesus? Satu kalimat gitu aja, bisa gitu Pak? Kalau satu kalimat gini Kak, perjanjian lama adalah bayangan apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Oke, jadi Ya, tentu saja tentang Mesias, pasti. oke, baik Pak. Betul, Pak. Masih, Mas. Oke. God bless Pak. Ya, God bless. Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Oh, suara saya kedengaran ya Pak ya? Ya, kedengaran, jelas. Ya, terima kasih Pak. Ini actually pertanyaan 2 minggu yang lalu Pak, saya ketinggalan karena banyak orang yang bertanya. Oh, silakan. Ya, makasih Pak. Tentang Henok dan Elia nih Pak. Ya, Kan ini Henok dan Elia tidak mengalami kematian secara fisik ya Pak ya? betul, Langsung terangkat ke surga. betul. Tapi pertanyaan saya ya Pak ya, tapi kenapa sih Pak Yesus harus mati? Maksud saya fisik dia, dan setelah 3 hari diangkat ke surga. Oke, baik. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa darah harus dicurahkan? Sebab dinubuatkan Mesias akan mati. Sebab penebusan dosa hanya bisa melalui pencurahan darah anak domba. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus, inilah anak domba Allah. Ya, mestinya yang harus mati kita semua, tapi digantikan oleh Tuhan Yesus supaya kita tidak mati, supaya kita tidak binasa. Ia tidak salah, tapi ia dipakukan karena pelanggaran kita. Jadi kenapa Yesus harus mati? Memang harus begitu, dinubuatkan, dan memang penebusan lewat kematian. Kalau tidak, kita yang mati. Gitu. Ya Pak, mengerti. Pasal dalam 3 hari itu apa sih Pak Tuhan Yesus lakukan di bumi ini ya Pak ya? Oke, ketika mati maksudnya? Ya. Ketika mati, ia sudah tidak melakukan apa-apa di bumi. Rohnya yang ke dunia orang mati. Nah itu, kalau badannya kan tidur di gua, ya kan? Iya. Nah, tapi rohnya melakukan banyak hal. Rohnya turun ke dunia orang mati, ke Hades, memproklamirkan kemenangannya, mengabarkan kabar baik. Nah, ini yang suka diterjemahkan Injil jadi orang bingung. Mengabarkan kabar baik di sana bahwa ia telah menang. Sehingga orang-orang saleh perjanjian lama, orang kudus seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan lain-lain yang tertawan di sana dibebaskan, dibawa ke atas. Nah, atas itu menunjukkan Firdaus. Ini masih roh ya, dunia roh. Itu 3 hari di sana, itu yang dilakukan. Ya Pak, jelas. Jelas So, ya? apakah kita juga disamakan Pak dengan Tuhan Yesus? Maksud saya ketika kita nanti mati, kita juga dibangkitkan setelah 3 hari ya Pak ya? Tidak. Kita beda. Kita kalau setahun lagi mati misalnya ya, tubuh kita ke kuburan, tidak bangkit lagi. Tapi roh kita menuju ke Firdaus, Firdaus, ya. tempat yang nyaman bersama Tuhan. Roh ya, belum bangkit. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, roh kita diberi tubuh kemuliaan. Dibangkitkan lagi, bangkit, punya tubuh lagi. Tapi untuk menjemput Tuhan Yesus di awan-awan dan bersamanya ke surga. Jadi fisik surga itu. Begitu. Ya Pak.
Jelas ya? Jelas sih Pak. Tapi kok sekarang kok banyak sih para pendeta masih tidak menjelaskan seperti ini ya Pak ya? Oh, eh saya tidak tahu kenapanya. Mungkin mereka lebih tertarik membahas persepuluhan kali. Mungkin ya Pak ya. Iya. Ya. Tapi ini Nah, jelas lah Pak. Makasih membuka mata pencarian kita. Kita mengerti lah Pak. iya, iya. Makanya kita tidak perlu takut dengan setan, roh jahat dan sebagainya. Kita tahu kemana kita mati. Gitu ya. Lagi pula ketika kita masih hidup ada Roh Kudus bersama kita. Roh Allah yang Maha Tinggi loh. Sehingga sihir, guna-guna dan sebagainya, black magic dan sebagainya tidak mempan sama kita. Amin ya. Ya Pak. Oke. Amin Pak. Makasih Ya. ya Pak penjelasannya. Oke, Tuhan Yesus Tuhan berkati. berkati. Shalom. Shalom. Pak Wirawan, silakan Pak. Halo Mbak, Shalom. Eh, pertanyaan yang gampang ini mestinya Mbak. Kan setelah Maleakhi sampai Tuhan Yesus lahir, itu kan ada 400 tahun kosong gitu Pak ya. Sekitar ya. Iya, beda ya sama ke zaman setelah Tuhan Yesus lahir, Roh Kudus kan dikirim pada kita masing-masing, jadi kita bisa langsung berdoa pada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Kalau pada saat itu kan mereka harus melalui perantara nabi-nabi atau siapapun itu juga, Mbak. Kalau mau umat Israel mau cari Allah. Nah, kalau 400 enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya? Para nabi langsung bicara dengan Allah. Umat Para nabi langsung bisa berdoa kepada Allah langsung. Yang melalui imam itu kalau ke bait Allah. Oh, kalau ke bait Allah. Ya, kalau berdoa kan bisa langsung juga. Bukan berdoa kepada imam, bukan. Berdoa langsung kepada Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub. Kan? Oh, oke. Ingat Lalu, nggak Shema Israel? Ingat nggak Shema Israel? Shema Israel. Iya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kan jadi doa. Adonai Betul. Elohim. Langsung itu, Pak. Ya. Iya. Oke, Wah, terus? kalau gitu sudah jawab, Mbak. Oh, sudah, ya udah. Saya cuma kepikiran 400 tahun itu kalau mereka tidak mendengar sama sekali suara Tuhan, terus mereka kayak teriak-teriak Shema Israel gitu, apa mereka enggak ada sesuatu yang hilang gitu, Pak? Itu aja sih, 400 Pak. tahun itu bukan berarti tidak ada Tuhan atau bagaimana, bukan. Catatan di Alkitab ada gap 400 tahun gitu loh maksudnya. Tapi tentu I saja see. Tuhan berkarya terus lewat hidup di zaman itu. Nggak mungkin Tuhan tidak berkarya kan. Makanya Oke. selama 400 tahun itu terjadi peristiwa-peristiwa dalam sejarah ada. Nanti kita ceritakan. Pasti Tuhan berkarya. Cuma Ya, tidak ada tulisannya kitab-kitab itu sudah gitu loh. Oh, cuma nggak ada catat itu aja, Pak ya. Ya. Oh, oke. Ya. Oke, paham, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Bu Farida, silakan. Ya Pak, shalom Pak. Shalom. Ya, jelas Pak. Jelas ya? Ya. Ya, mau tanya apa? Pak, ini saya mau tanya sesi yang sebelumnya nih Pak. Tentang Salomo yang membangun bait Allah. Ya. Nah, itu disebutkan di sesi itu bahwa Salomo tuh tahu Pak atau sadar bahwa Tuhan tuh tidak bisa dikungkung dalam satu gedung atau bangunan gitu ya Pak. Betul. Nah, pertanyaan saya, tapi kenapa Salomo tuh kok tetap membangun ya Pak ya bait Allah? Karena itu perintah Tuhan. Oh, Tuhan yang memerintahkan ya Pak. Kan Daud yang mau membangun bait Allah kan, tapi Tuhan larang. Nanti anakmu yang bangun. Kan gitu. Oh. Ya, Salomo nurut. Salomo tahu, nggak mungkin dong Allah dikurung dengan bangunan, kan nggak mungkin. Tapi karena itu perintah untuk menghormati sebagai lambang kehadiran Tuhan, ya dibangun. Nah, pada kesininya ya Pak, terus akhirnya bangsa Israel kan kesannya mendewakan bait Allahnya gitu loh Pak. Ya. Bukan melihat Tuhan, tapi melihat bangunannya gitu loh Pak.
Mereka bukan melihat bangunannya tanpa melihat Tuhan. Mereka begitu menjunjung bait Allah karena bait Allah ini adalah lambang kehadiran Tuhan di bumi. Hmm. Lambang perkenanan Tuhan atas umatnya di Israel. Gitu. Oh, Makanya iya, iya. mereka bangga kan. Tapi ya ada melesetnya. Akhirnya mereka bangga bahwa orang lain bukan umat pilihan. Mereka umat pilihan. Yang lain kafir gitu. Nah itu salah. Itulah yang akan diluruskan oleh Tuhan Yesus. Oke. Gitu. Iya, iya, Pak. Ya. Iya, jadi itu perintah Tuhan ya, Pak, memang ya. Ya. Ya, oke. Ya, Ya. makasih, Pak. Oke. Tuhan berkati, Pak. Memberkati. Terak. Oh masih ada beberapa. Pak Kris silakan. Ya Pak Kris. Yuk. Ya, izin off cam ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Ya, tadi nyambung pertanyaan Bu. Farida. Aduh, bukan yang pertama tadi Bu Ketua kelas tuh sama Pak Oh Bu Mariana. Bu Mariana. Saya Nah, ada mau ya, Pak. ngomongnya ketua kelas, Pak. Sorry, Pak. Maaf, Pak. Bu Ketua kelas. Jadi gini, ini saya minta dikoreksi, Pak. Kalau orang sakit misalnya apa diabetes atau apa itu kan ada gejala-gejala, Pak. Ya. Tadi yang dibahas Bu Mariana itu terus Pak Wigno sempat bahas mengenai kalau ajaran dulu kan Alkitab itu dibaca aja kejadian sampai Wahyu diulang-ulang. Ya. Mengerti enggak mengerti itu. Nah, saya baru kira-kira 2-3 hari yang lalu diingatkan Tuhan gini. Sama seperti tadi orang punya penyakit apa diabetes atau apa, itu orang yang sebetulnya sia-sia upayanya dalam belajar firman itu salah satu gejalanya yang paling ketara itu ada siklus pasang surut kayak apa yang orang bilang kekeringan rohani itu Pak. Pak Ya. Wigno paham maksud saya. Ya. Karena saya terus diingatkan perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu loh Pak. Ya. Karena mereka sama-sama diterpa masalah hidup. They all get drowsy. Dalam versi New King James Version itu kan 10-nya kena lesu, lelah, Betul. letih. Betul. Cuma yang 5 punya cadangan cukup, yang 5 enggak punya cadangan. Ya. Nah itu kan Pak Wigno kalau enggak salah pernah dalam beberapa kali khotbah itu salah satu maksudnya maknanya adalah pengenalan akan Tuhan. Salah satu makna dari cadangan minyak itu. Oh ya. Kalau, Ya. ya Pak Wigno pernah ngajar gitu kayaknya dulu. Ya. Nah kalau padahal ini salah satu ayat di 2 Petrus 1, Petrus itu berkata, sebentar saya lihat ayat ke, nah, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Giat dan berhasil, Pak. Itu 2 Petrus 1 ayat 8. Ya. Kalau dilihat dari atas, ayat kedua itu, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Terus ayat 3 dan seterusnya itu intinya adalah belajar firman itu sinkron dengan pelaksanaan, Pak, praktek. Ya. Jadi ada kebajikan, ada apa dan seterusnya. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga ngalami kalau terlalu semangat sehari ditarget 10 pasal atau berapa supaya kejadian sampai Wahyu. Sebelum saya umur sekian saya harus sudah 50 kali baca Alkitab misalnya, gitu misalnya. Ya. Kalau kita terlalu banyak teorinya tapi prakteknya enggak. Akhirnya kita malah terdorong jadi kayak
orang-orang Farisi sama ahli Taurat itu, Pak. Ya, Jadi saya dari pengalaman rohani saya sekian tahun ini ternyata saya lihat kalau usaha saya untuk mempraktekkan firman itu tidak sinkron dengan dosis saya belajar firman, itu malah kayak keracunan rohani, Pak, kalau saya lihat. Jadi sebetulnya kan yang menjadikan barang yang abstrak dari pengetahuan, info atau apapun ilmu itu dia jadi sesuatu yang real itu kan setelah kita melaksanakannya. ya, Dari situ kan nanti terbentuk pengenalan akan Tuhan. ya, Eh, dan itu nanti baru kejadian yang ditulis oleh Rasul Petrus itu. Kita akan giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Menurut Pak Wiknyo gimana, Pak? Ini. ya. Jadi gini, kalau orang belajar teori terus gitu ya, terus pinter teori terus, tapi nggak dilakukan, tapi suatu hari dia akan jadi jenuh. Jenuh terus hilang semangatnya. Iya, Kalau nggak dilakukan, iya, Pak. lama-lama anggap itu biasa saja gitu. Tapi kalau dilakukan, nah ini ayat tadi ini, yang ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, artinya itu sudah dilakukan tuh, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan seterusnya, kesalehan. Iya, iya, Dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Makin giat, Pak. iya, Seperti apa ya? Seperti orang belajar piano ya. Kalau orangnya cuma teori terus itu lama-lama malas pasti. Tapi begitu dia coba di tutsnya piano, begitu dia senang, Pak, itu berkembangnya luar biasa pasti. Nah, kira-kira begitu. iya. Analogi. Dan kalau misalnya ini saya minta izin saya simpulkan eh, haus dan lapar akan firman Tuhan, kita belajar mengerti mengenal Tuhan itu adalah siklus tanpa putus sebab akibat dari kita melaksanakan ayat-ayat di atasnya ayat 8 itu tadi, Pak. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dimotivasi misalnya Pak Wiknyo mewajibkan jemaat atau apa harus ikut OBS atau apa. Itu justru maksudnya dari kita laksanakan ayat-ayat di atasnya itu nanti makin lama kayak kalau mesin itu RPM-nya akan makin tinggi itu loh, Pak. Daya serapnya Iya, akan makin besar. Menurut Pak betul itu. Wiknyo gimana, Pak? Betul, karena kalau saya mewajibkan orang ikut OBS, males, Pak, orang-orang. Tapi kalau orang itu semangat sendiri, nggak usah diwajibkan. Selalu ikut dari dulu sampai sekarang. Iya, dan semangatnya itu kalau dilihat timbulnya juga harusnya dari sekian lama saya jadi orang Kristen, oh ternyata kalau saya cuma belajar pengetahuan, nanti akan ada masanya di mana rohani saya itu kering. Iya, betul. Tapi kalau ayat 3 sampai ayat 7 yang di 1 Petrus ini tadi dijalankan, itu otomatis haus dan laparnya itu ada terus itu, Pak. Iya, Kayak betul. kalau mesin giling itu RPM-nya sudah terlanjur tinggi, ayo masuk terus itu kayak gitu, Pak. Nggak bisa padam, Pak, semangat itu. Iya, Nggak bisa. iya. Sekarang gini aja Jadi, deh. Ya, iya, ini bukan apa ya. Maksudnya gini, saya saya membawakan OBS ini coba diperhatikan sejak kitab Kejadian sampai sekarang. Apakah terus loyo capek ini udah Maleakhi? Kan nggak gitu kan? enggak. Saya lihat justru bukan hanya mempresentasikan materi pengajaran, tapi ada improvement, Pak. Dalam Oh, artian metodologi, dalam artian penyajian supaya lebih interaktif atau lebih apa. Pak Wiknya dari tahun ke tahun ada perubahan itu, Pak. Jadi bukan hanya menjalankan tugas, terus pokoknya sampai selesai kita wahyu bukan itu, tapi ada improvement gitu loh, Pak. Kalau saya ya lihat puji Tuhan. dari awal Saya dulu. saya sedang memikirkan cara lain kalau pakai AI lebih interaktif lagi. Wah, itu luar biasa itu. Cuma belum ketemu. Pelan-pelan saja. Iya. Nah, ya, mantap, Pak. Iya, Pak. Itu aja, Pak. Itu aja ya. Makasih, Pak. Oke, Tuhan terima berkati. kasih masukannya. Semua eh, kita menjadi makin dalam pengertiannya. Terima kasih. Ada dua lagi ya. Pak Immanuel Ginting, silakan. Ya, di-unmute. Ya, Ya, shalom, Pak Winyo. shalom.
Shalom. dan Bapak Ibu semuanya. Ada dua hal Pak. Yang pertama, menanggapi yang barusan disampaikan Pak Kris. Saya sedikit menanggapi Pak ya, boleh ya? Ya, boleh. Saya pikir ini pendapat ya Bapak Ibu. Untuk kasus-kasus tertentu dan kondisi-kondisi tertentu, pemaksaan dalam tanda petik itu tidak tepat. Tapi untuk kondisi-kondisi dan kasus-kasus tertentu, dalam tanda petik pemaksaan itu perlu. Seperti misalnya untuk anak-anak, untuk mahasiswa, dan apa namanya, kondisi-kondisi yang lain gitu. Tapi memang apa namanya, sebaiknya upaya untuk hidup sesuai kebenaran itu datang dari kesadaran pribadi, karena dia ingin semakin berkenan di mata Tuhan, begitu ya Pak ya? Ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua pertanyaan Pak. Sebentar. Sebenarnya awalnya itu bisa pemaksaan, bisa apa saja. Tapi setelah dia terjun melakukan, dia arusnya jadi kencang. Harusnya begitu sih. Betul. Benar-benar, anak-anak harus diarahkan, dipaksa, tanda kutip. Iya. Ya, silakan. Yang kedua pertanyaan Pak. Tadi yang pertanyaan Bu Meme kalau nggak salah. Jadi ini pertanyaan cabang lah gitu, terusan dari pertanyaan itu. Kan Pak Winyo menjawab 3 hari kematian Tuhan Yesus, rohnya ke dunia orang mati, mengabarkan salah satunya tadi yang saya tangkap itu Bapak sampaikan mengabarkan kemenangannya. Ya. Pertanyaan saya Pak, kemenangan seperti apa yang dimaksudkan di sini? Karena kalau saat itu kan Tuhan Yesus belum bangkit gitu Pak, belum secara apa namanya, faktual mengalahkan maut gitu. Ya. Pertanyaannya itu aja Pak, kemenangan Oke, baik. seperti apa yang dimasukkan di situ? Makasih Pak. Oke, baik. Alkitab mencatat, ia turun ke dunia orang mati, lalu membawa naik para tawanan. Nah, para tawanan di sini bisa ditafsir siapa yang ditawan, yang dibawa naik oleh Tuhan. Orang-orang saleh perjanjian lama. Nah, artinya Tuhan mengabarkan kabar baik, ikut aku sekarang, naik ke Firdaus. Nah, itu kemenangan tuh. Bagi yang tidak dilihat oleh mata orang yang masih hidup. Tapi di dunia situ udah menang. Makanya Tuhan berkata begini, Abraham suka melihat hariku. Dan ia sudah melihatnya. Nah, itu maksudnya ketika itu. Di dunia orang mati itu semua dibebaskan. Itu proklamasi kemenangan tuh. Dibawa ke atas. Cuma yang di Jadi, dunia nyata. ada terjadi pemisahan gitu Pak ya? Ya, betul. Terjadi pemisahan. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua orang kalau mati perginya ke Hades, semuanya ke dunia orang mati. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, membebaskan semua orang benar menuju Firdaus. Sejak itu kalau orang mati langsung ke Firdaus kalau orang percaya. Kalau orang yang tidak percaya tetap ke Hades. Gitu. Ada pemisahan. Begitu. Baik Pak, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terakhir, Pak Kris Tanaya. Silakan Pak. Shalom Pak, off cam ya Pak. Ya. Pak, saya mau tanya ya Pak ya. Ya. Ini sejak dari zamannya Musa dapat Taurat 2 loh batu itu, Ya. sampai zamannya Maleaki, Ya. orang Israel ini kan taat sama Taurat ini kan on off gitu ya Pak ya. Ya. Ya kan. Apalagi itu zamannya hakim-hakim tuh kan paling kacau. Ya. Zamannya raja-raja juga on off sampai Israel yang utara aja sampai hilang. Ya. Nggak balik lagi kan Pak. Ya. Nah, sampai zaman Maleaki 400 tahun sebelum Mesias datang, ya masih kayak gitu. Ya. Gitu Pak. Ya kan? Tapi setelah Maleaki ini kan sejarah dunia yang terjadi adalah masa Helenisasi ya Pak ya. Gara-gara Alexander the Great itu ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, semua dihelenisasi, kemudian di daerah Yudea itu kan akhirnya yang zaman Makabe itu loh Pak. Ya. Zamannya orang Makabe kan membebaskan dari itu kan, dari Helenisasi itu kan Pak. Ya. Kembali ke Taurat
sampai waktu zaman Tuhan Yesus lahir itu kan itu masa yang dimana sebetulnya Tauratnya itu malah 100% kayak dijalanin gitu loh Pak. Nah, Ya, ya. tapi Mesiasnya datang, lah kok masih salah lagi Pak? Lah terus kok kapan benernya gitu loh Pak maksud saya. Kok nggak ada bener-benernya gitu loh Pak Tauratnya gitu loh Pak. Ya, sebenarnya kita tidak bisa salahkan Taurat atau siapapun. Hatinya manusianya yang salah, bukan Tauratnya yang salah. Hati Ah, manusianya. Makanya Tuhan berkata begini kan firman-Nya. Yang ku kehendaki bukan persembahan. Maksudnya itu antara lain, yang diinginkan Tuhan itu bukan upacaranya itu, bukan. Tapi belas kasihan. Hukum kasih yang ada dalam diri orang itu. Dan keadilan. Nah, gitu. Tema perjanjian lama itu. Belas kasihan dan keadilan. Harusnya begitu. ya, ya, ya. Jujur dan adil. Nah, itulah yang dikehendaki Tuhan. Bukan salah Tauratnya, bukan. Mereka menjadi beragama, Taurat, tapi tidak adil. Dan tidak punya belas kasihan. Itu perempuan yang tertangkap basah berbuat zina mau dirajam sama mereka. Mereka nggak punya belas kasihan. Padahal sadis loh kalau orang dirajam itu matinya. Mereka senang malahan kalau orang dihukum. Gitu. Nah, jadi salah akhirnya. Fenomena yang saya tangkap tapi sekarang ya Pak ya. Ya. Gereja-gereja modern ini mau balik ke zaman Taurat itu. Agamawi gitu loh Pak. Ada Eh, ritual-ritualnya gitu di gereja lah. Kan konyol gitu loh Pak. Ya, tapi agamawi atau ritualnya itu ritual yang enak-enak. Kalau Taurat susah loh. Nah, comot-comot Mereka tok ya Pak pilihnya berarti. Taurat Pilih-pilih dicomot tok. persepuluhannya doang. Nah, Persepuluhan dan buah sulungnya yang datangkan cuan. ah. Eh, Gitu. Ya maksud saya ini juga mungkin karena OBS juga ya Pak ya. Saya Ya, ikut kan dari kejadian juga gitu. ya, Yang saya lihat dari kejadian sampai Maleaki ini, ya analisa saya ya Pak ya. Kalau ya, saya salah koreksi aja. ya. Yang mereka nurut Taurat banget itu, ya kan? Itu zamannya Daud, ya kan? Zamannya Salomo, ya kan? Ntar setelah zamannya Salomo aja akhir-akhirnya kan juga menyembah dewa-dewa yang nggak bener itu. Ya, Nanti zaman raja-raja paling siapa? Hizkia, ya, Yosia, ya ya, kan Pak? Kan dikit banget gitu loh Pak. ya, dikit. Maksud saya kalau orang Kristen zaman sekarang tuh masih kadang-kadang mau model-model seperti itu, comot-comot ayat Taurat, ayat-ayat Taurat yang enggak terus akhirnya enggak karu-karuan gitu loh Pak di gereja zaman sekarang itu menurut Ada saya. beberapa penyebab memang. Yang pertama, mereka itu modus. Modus itu cuma mau cari untung, cari kekayaan lewat persembahan. Yang kedua, mereka memang tidak mau belajar Alkitab. Nggak peduli sama Alkitab. Anggap enteng Alkitab. Kalau dijelasin, nggak mau tahu deh. Buktinya apa? Buktinya nggak belajar Alkitab. Buktinya jelas banget. Maleakhi 3 ayat 10 dibaca, ayat 9-nya aja nggak dibaca. Ketahuan itu bukti nyata. Iya, Ya iya. kan? Makanya, yang ketiga, saking malesnya kalau setiap kali khotbah aku mendengar suara Tuhan langsung nggak mau baca Alkitab, Pak. Itu ngibul itu namanya. Mau jadi nabi Pak. Ya, ngaku-ngaku nabi lagi. Nah, itu. Iya, nah itu Pak. Aduh, Nah, ya yang Tuhan. begitu-begitu itu. Ya. Ada yang Memang jenderal nabi sih. juga Pak. Enggak, mereka Yang memang nabi, betul. nabi Nabi palsu Pak. palsu. Aduh, ya Tuhan. Ya, Pak. Maksud saya kalau berkaca dari Taurat aja, zaman Tuhan Yesus yang dimana Tauratnya kuat banget ternyata ya nggak bener lagi gitu loh. Ya Iya, ampun. iya. Di zamannya Tuhan Yesus, setelahnya bahkan Rasul Paulus berkata kalau Taurat, aku tak bercacat celah. Iya kan? Nah, iya. Iya. Tapi kuanggap sampah. Waduh, Rasul Paulus kalau ngomong, Skubalon, Pak. mantap itu. Skubalon. Iya, aduh. Skubalon Ya. itu bukan sampah loh. Skubalon itu TAI. Waduh, itu orang Yahudi kalau dengar nama Paulus kesel. Padahal Rasul Paulus kan Farisi juga, Pak. Farisi. Mantan Farisi. Iya, ahli Taurat. Ya. Iya, Gitu. iya, Pak. Ya, Pak. Excited menuju perjanjian baru, Pak. Mantap. God bless, Pak. Oke, God bless. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesaikan Maleakhi. Nanti kita masukin ringkasannya perjanjian lama ya. Sekali lagi Bapak Ibu, bagikan OBS ini ke banyak orang. Sayang,
Sayang sudah dibuat begini yang ikut cuma sedikit, mestinya jutaan. Biar banyak orang mengerti dan tidak bisa dibohongi lagi oleh oknum-oknum tertentu. Baca Alkitab sembarangan, ngancam orang pakai ayat, nggak ada lagi itu. Oke, baik. Yuk kita dudukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami percaya semua program online Bible Study ini sejak awal sampai hari ini dan seterusnya nanti Tuhan yang pimpin. Terima kasih untuk umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau gerakan hati mereka untuk mengabarkan kebenaran ini. Untuk menyebarkan kebenaran ini lewat berbagai cara. Terima kasih, kami mohon pimpinan-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.